Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Alia dengan NRP 2230100103. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi sistem. Nah, di simulasi sistem ada dua kata, yaitu simulasi dan sistem. Nah, apa sih sistem? Sistem adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh dari sistem misalnya adalah sistem lalu lintas, sistem ekonomi, dan sistem manufaktur. Lalu simulasi. Nah, simulasi adalah proses memodelkan proses atau sistem dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk mengetahui respon dari tingkah laku suatu model yang didasari oleh sistem nyata pada waktu tertentu. Nah, jadi simulasi sistem itu adalah metode untuk merepresentasikan suatu sistem nyata dalam bentuk model digital. Dengan simulasi, kita itu bisa menganalisis, menguji, dan mengevaluasi kinerja suatu sistem tanpa harus mengubah sistem aslinya. Di dalam sistem ada yang namanya sistem model, di mana sistem model itu adalah representasi matematis atau konseptual dari sebuah sistem nyata yang mana bertujuan untuk memahami, menganalisis, merancang, terus memprediksi atau mengoptimalkan kinerja sistem tersebut. Dalam menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem itu, kita menggunakan activity diagram. Nah, activity diagram itu yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Di activity diagram ini terdapat komponen-komponen, yaitu ada status awal, aktivitas, decision, join, status akhir, dan swim lane. Perlu kita ketahui, sistem terdiri dari beberapa elemen sistem, di mana antar elemen saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, elemen-elemen mendefinisikan siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu entity mengalami pemrosesan. Kemudian, di dalam elemen sistem ada apa aja sih? Nah, di elemen sistem itu ada entity, activity, resources, control, dan variable. Entity sendiri adalah item yang diproses dalam sistem. Nah, entity juga bisa dikatakan sebagai objek dari sebuah sistem. Untuk mendefinisikan sebuah entity, terdapat atribut. Nah, atribut ini adalah sifat atau hal-hal yang melekat pada entity untuk membantu berlangsungnya simulasi. Kemudian activity. Nah, activity ini adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam sistem baik langsung maupun tidak langsung oleh entity dan research. Lalu resources. Nah, resources adalah sumber daya yang digunakan untuk memproses entity. Nah, biasanya si research ini merupakan sekelompok dari beberapa individu yang membentuk server yang melayani atau membantu berjalannya aktivitas dalam sebuah sistem. Namun fasilitas kayak peralatan, mesin, atau alat pendukung lainnya juga dapat digolongkan sebagai resources. Kemudian ada control. Nah, control ini merupakan aturan yang berlaku atau terkait dengan si SOP. Nah, SOP sendiri itu merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. Lalu ada variabel. Nah, variabel ini merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih atribut dari objek yang diteliti. Nah, si variabel juga itu dapat mencerminkan banyaknya karakteristik dari sebuah entity. Macam-macam variabel itu ada variabel status, variabel keputusan, sama variabel respon. Nah, kalau untuk variabel status itu adalah kondisi atau status sistem pada waktu tertentu. Lalu kalau untuk variabel keputusan itu adalah variabel yang memberikan keputusan untuk memperbaiki kondisi sistem yang sudah ada atau untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Kemudian kalau untuk variabel respon itu adalah aksi atau dampak setelah adanya variabel keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama berdasarkan tipe entity yang mana terdapat discrete event system, continuous event system, dan combined event models. Nah, yang kedua itu berdasarkan kondisi ketika sistem berakhir, yaitu terminating dan non-terminating. Nah, selanjutnya itu ada model. Apa sih model itu? Model itu merupakan representasi dari suatu sistem nyata, di mana dalam melakukan pemodelan dibutuhkan pengetahuan
mengenai sistem yang akan dimodelkan, kayak kemampuan pemodel dalam mengoperasikan software yang akan digunakan, kayak gitu. Model juga dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur seperti model ikonis dan simbolik. Lalu berdasarkan fungsi, yaitu ada model deskriptif, prediktif, dan normatif. Lalu berdasarkan acuan waktu, yaitu ada model statis dan dinamis. Lalu ada berdasarkan tingkat ketidakpastian, yaitu ada model stokastik atau probabilistik, dan deterministik, dan model tak pasti. Kemudian untuk berdasarkan derajat kuantifikasi itu ada model kualitatif dan kuantitatif. Lalu berdasarkan derajat generalisasi itu ada model umum dan spesifik. Lalu berdasarkan acuan dimensi itu ada model 2 dimensi dan multidimensi. Kemudian untuk berdasarkan acuan lingkungan itu ada model loop tertutup dan loop terbuka. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori antrean. Nah, teori antrean itu merupakan studi matematika dari antrean atau kejadian garis tunggu, yaitu suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem yang ada. Selanjutnya itu ada komponen dasar antrean. Nah, yang pertama itu adalah kedatangan. Setiap masalah antrean itu melibatkan kedatangan. Kemudian terdapat 3 perilaku antrean. Yang pertama itu adalah bulking. Nah, bulking ini adalah orang yang langsung pergi ketika melihat panjangnya antrean, terus juga menolak untuk memasuki antrean atau batal memasuki sistem gitu. Nah, yang kedua itu ada reneging atau perilaku pembatalan keluar meninggalkan antrean sebelum dilayani. Terus juga yang ketiga itu ada jockeying atau orang yang berpindah-pindah dari satu antrean ke antrean lain karena ingin dilayani lebih cepat. Komponen dasar antrean yang kedua adalah pelayanan. Nah, pelayanan atau mekanisme pelayanan itu dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan atau juga satu atau lebih fasilitas pelayanan. Nah, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan. Yang pertama yaitu tersedianya pelayanan, kedua kapasitas pelayanan, yang ketiga lamanya pelayanan, dan yang keempat adalah komponen antrean. Pada pelayanan antrean terdapat beberapa prioritas pelayanan antrean, yaitu yang pertama ada first come first serve atau first in first out, di mana entity yang pertama kali berada dalam antrean akan dilayani terlebih dahulu sebelum entity yang lain datang. Lalu yang kedua itu ada last come first serve atau last in first out, yaitu entity yang terakhir kali mendatangi antrean akan menjadi entity yang pertama kali dilayani oleh server. Lalu yang ketiga itu ada shortest processing time, yaitu entity yang membutuhkan pelayanan lebih cepat akan mendapatkan pelayanan lebih dahulu. Terus yang keempat yaitu ada longest processing time, yaitu entity yang memiliki kebutuhan pelayanan yang lebih rumit akan dilayani terlebih dahulu. Dalam simulasi sistem ada beberapa software yang biasa digunakan. Nah, salah satunya itu adalah Arena. Software Arena ini banyak dipakai di dunia industri buat ngemodelin proses bisnis dan operasional. Dengan Arena ini kita bisa ngebuat model, menjalankan simulasi, dan juga menganalisis hasilnya supaya bisa dapat insight yang lebih akurat sebelum implementasi ke dunia nyata. Terus dalam Arena ini kita dapat membangun model eksperimen dengan menempatkan modul-modul yang mewakili proses atau logika. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.